Eyo Sobat Seva, balik lagi di Seva by Astra. Dan seperti biasa, kalau udah ada master otomotif kita satu ini ada Pak Dadi, artinya kita lagi ada konten di balik mesin. Oke Pak Dadi, sehat Pak Dadi? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat juga Alhamdulillah Pak. Nah ini terima kasih banyak Pak Dadi, karena nggak bosen-bosen nih untuk berbagi, untuk sharing ilmunya ke saya terutama dan juga teman-teman Seva di rumah. Gitu. Dan di episode kali ini kita mau bahas soal cooling system. Oke. Cooling system. Nah mungkin Sobat Seva yang masih belum ngeh cooling system tuh apa sih, bukannya kemarin udah bahas AC ya? Kan sistem pendingin, apakah itu AC? Nah tentu saja cooling system itu bukan AC ya Pak ya. Cooling system adalah sistem pendingin pada mesin yang nantinya mungkin akan dijelaskan sama Pak Dadi nih. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Seva by Astra. Oke Pak Dadi, ngomongin soal cooling system pada mobil, tadi sempat kita teasing dikit bahwa itu adalah sistem pendingin pada mesin. Nah mungkin untuk lebih lengkap dan jelasnya boleh dijelaskan ke Sobat Seva nih Pak, sebenarnya sistem pendingin pada mesin itu apa sih? Oke, jadi mesin ya, karena itu mesin pembakaran ya. Jadi selalu akan ada menghasilkan panas, selain tenaga yang dipakai buat gerakin mobil. Ya. Nah panas itu memang harusnya idealnya itu akan energinya semuanya jadi penggerak gitu. Oke. Tapi nggak semua, ternyata ada juga yang dikonversi jadi panas gitu. Nah kalau panas ini nggak dikontrol, panas ini nggak dikendalikan, maka si komponen-komponen mesin nanti kayak piston, engine block dan lain-lain itu bisa lumer atau bisa rusak lah ya. Nah itu karena dibakar ada terus ya, iya, terus mereka ada batas ketahanan juga gitu. Jadi oleh karena itu ada sistem pendingin untuk mengendalikan panas yang dihasilkan sama si mesin. Oke. Nah kalau untuk sistem pendinginnya sendiri Pak, itu ada apa aja sih Pak? Ya yang paling kita tahu jelas ya radiator ya. Radiator, benar. Radiator. Terus orang juga tahu termostat. Terus ya pipa-pipanya lah selain itu. Terus ada juga apa namanya? Extra fan mungkin ya Pak? Benar. Bukan extra fan sih sebenarnya. Cooling fan ya. Cooling fan. Extra fan itu biasanya orang nyebutnya kalau udah ditambah. Kalau udah ditambahin ada AC-nya. Iya. Terus ada juga apa namanya? Tempat buat air cadangan. Bukan cadangan sebenarnya. Kalau dia misalnya pada ekspansi, dia akan masuk ke situ. Oke. Jadi itu apa namanya ya? Buat cadangan. Reservoir itu Pak ya. Betul. Reservoir air ya, dingin. Karena namanya ketika panas kan air mendidih, volumenya bertambah, ada yang nampung gitu ya. Jadi nampung. Kalau nggak meledak tuh dia di situ. Tapi nanti itu juga berguna buat kalau pada saat dingin ternyata airnya berkurang, dia akan nyedot dari situ. Ya. Oh oke. Berarti tadi itu ada radiator, ada motor fan-nya atau radiator fan, ada termostat, terus ada reservoir dan juga selang-selangnya Pak ya. Selang-selangnya. Itu basically sih itu sebenarnya. Nah itu cara kerjanya gimana Pak untuk si cooling system ini? Ya cara kerjanya sebenarnya memanfaatkan cairan pendingin ya. Saya nggak ngomong air di sini. Oke. Cairan pendingin. Jadi dia akan menyerap panas dari mesin, dari head mesin, dari silinder, pinggiran silinder kan isinya air semua. Iya. Terus kemudian panas itu akan dialirkan sama si pendingin itu ke radiator. Oke. Berarti proses pendinginannya itu terjadi di radiator ya Pak ya? Proses pendinginannya terjadi di radiator. Dan Okay. itu digerakkan sama pompa. Mungkin satu komponen yang iya. Water pump. Jadi water pump itu memastikan si air atau cooling liquid itu bersirkulasi. Oke. Sekarang kalau pertanyaan gue yang bertanya sekarang, air dari mesin yang panas di radiator itu masuknya di atas atau di bawah? Bawah. Bener. Bentar, panas ya? Saya waktu itu pas mampet disuruh pencet atas sama bawah. Kalau yang atas, yang bawah atas. Karena yang bawah itu dinginnya, yang masuk ke mesin. Benar. Waktu itu soalnya pernah Pak, mobil saya temperaturnya agak naik gitu ya, stangky lebih gitu. Terus nelfon mekanik, coba dipencet selang atas sama selang bawah, panasnya sama apa enggak, karena harusnya selang bawah tuh lebih dingin. Betul. Kalau sama berarti bisa jadi si radiatornya itu terlalu lancar airnya. Oh benar.
nggak sempet didinginin Jadi dulu kayak. nggak sempet dia didinginin sama si alirannya si air kan harusnya dia didinginkan oleh si fin-nya ya. Iya. Makanya bentuknya itu sirip-sirip karena gitu Pak ya. terlalu lancar, masih panas tuh di bawah bisa jadi. Jadi ya balik lagi mesin panas. Karena gini sobat Seva, kenapa kita bahas cooling system? Karena ini penting banget, apalagi bentar lagi akan perjalanan jauh ya Pak, baik itu arus mudik atau arus balik atau sobat Seva suka road trip. Itu kalau sampai nggak diperhatiin si cooling systemnya itu bahaya ya Pak ya. Capek gitu. Karena di jalan nanti, macam-macam, mesin ngebul, bisa mesin nyebrang, bisa gitu, radiator pecah bisa. Jadi mendingan diperhatiin, makanya kalau bisa simak baik-baik nih penjelasan dari Pak Dadi tentang cooling system. Oke, anyway, selain juga kayak tadi komponen-komponennya, cara kerjanya itu berarti airnya itu yang ada di radiator ya Pak? Air di radiator tadi didinginin ya sampai situ ya tadinya. Nah, kemudian masuk lagi ke si engine lagi kan. Oke. Nah, sebenarnya di situ ada satu komponen yang penting tadi selain pompa, terus kemudian ada si termostat. Termostat ya. Termostat itu banyak orang yang wah mobil gue panas nih, dicopot aja termostatnya. Nah, tuh. Ya, oke. Kalau mungkin itu temporary measure boleh gitu. Tapi kalau untuk permanen sih sebaiknya jangan. Ya. Mending ganti termostatnya gitu. Setuju. Karena kalau itu juga berpengaruh terhadap flow-nya si air juga. Jadi si flow air terlalu bagus, malah dia nggak sempet dinginin, malah jadi cenderung panas kalau tinggi. Atau terlalu dingin juga. Iya, kalau terlalu dingin sebenarnya nggak efisien jadinya mesinnya. Karena mesin nggak nyampe suhu optimal ya Pak. Betul. Didinginin lagi. Nah, cara kerja termostat tuh gimana sih Pak sebenarnya dia? Cara kerja termostat sebetulnya dia akan menutup atau membuka tergantung dari si kebutuhan mesinnya ya Pak. Kebutuhan mesin. Dia berarti bentuknya katup ya Pak ya, valve ya? Katup. Jadi pada saat dia menutup atau membuka tergantung mobilnya sebetulnya. Tergantung mobilnya. Jadi dia menghindari si cairan pendingin itu ke radiator pada saat mesin baru dihidupin. Jadi supaya di mesin aja gitu, panas dulu, baru dia akan memungkinkan si air nanti ke radiator. Untuk didinginin ya Pak. Menutup nih ada benar. beberapa versi soalnya. Soalnya serunya gini, ya kayak tadi Pak Dadi bilang ya, selain kayak termostat dicopot gitu kan, extra fan dilangsungin gitu kan, atau apapun mobilnya Karimun extra fan-nya gitu kan kalau dulu kan kayak lu pakai ganti extra fan Karimun aja. Sementara saya mikirin kayak kenapa lu nggak pakai part aslinya aja gitu. Toh mobil itu kan juga sebenarnya kalau cooling sistemnya normal ya mobilnya juga akan normal gitu kan, tanpa termostatnya dicopot, tanpa extra fan-nya dilangsungin atau motor fan-nya dilangsungin gitu kan. Terus iya bisa kalau nggak pakai extra fan itu atau kalau nggak dilangsungin mobilnya jadi panas, berarti ada yang salah di mesinnya gitu kan. Sama aja kayak kita, gua pusing nih. Berarti ada yang salah. Bener. Jangan ngilangin pusingnya, tapi cari penyebab pusingnya. Iya bener. Nggak ada uang, oh itu berarti. Oh iya itu agak susah kalau itu. Oh tenang, ada fasilitas dana Seva Pak. Oh benar. Itu bisa tuh. Kalau misalkan punya kita itu, kita masih bisa bantu. Detailnya cari di Seva. Langsung aja ke seva.id, cek fasilitas dana Seva. Anyway, balik lagi ke cooling system. Berarti kan kalau misalkan tadi ya, orang tuh banyak yang mitos-mitosan gitu ya Pak ya, bikin anestesi sendiri, hipotesis sendiri bahwa iya dengan copot ini, copot itu, langsungin ini, langsungin itu, ganti ini, ganti itu, mobil jadi nggak panas gitu kan. Sementara kan kalau untuk mencapai nyari normalnya aja kan kayak ya balikin standar aja semuanya gitu mobilnya. Kecuali kayak racing purpose ya Pak, pakai radiatornya yang 2-ply, 3-ply, 3-ply, 4-ply gitu. Jadi emang ada kebutuhan-kebutuhan khusus memang untuk upgrade kali cooling system. Cuma kalau untuk normal kayak udah ya Pak ya, sehatin aja sebenarnya. Sehatin. Seperti lo bilang tadi, kalau itu harus di extra fan atau fan-nya nyala terus atau itu apa namanya si termostat dicopot, berarti something wrong sama si mesinnya, cooling system atau mesinnya. Iya. Karena sejatinya mobil itu harusnya ya begitu aja dengan komponen yang ada gitu. Penyebabnya remeh, tutup radiator paling harganya berapa duit sih Pak? Ada juga perdebatan Pak, sama aja lah mau pakai air atau pakai radiator coolant gitu. Jadi kalau misalkan Sobat Seva ngeliat tuh kalau radiatornya lagi di bleeding, biasanya ada alat yang ditaruh di atasnya radiator, terus kelihatan gelembung-gelembung gitu, nah itu artinya lagi di